Dalam video Katalis kali ini, kita akan membahas tentang aspek-aspek hukum perkawinan di Indonesia. Tujuannya, setelah selesai menonton video ini, kita bisa mengerti tentang batasan umur pernikahan. Bagaimana sih urusan pernikahan beda agama? Bagaimana dengan nikah siri? Apa itu namanya perjanjian nikah? Dan bagaimana dampaknya terhadap pernikahan ke depannya? Simak video ini sampai habis. Paling tidak ada 4 konstruksi hukum yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pernikahan. Yang pertama, udah pasti Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, nomor 1 tahun 74, sebagaimana diubah dengan nomor 16 tahun 2019. Yang kedua adalah pencatatan perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan nomor 24 tahun 2013. Yang ketiga adalah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan anak luar kawin, perjanjian nikah, dan pernikahan beda agama. Yang keempat adalah kompilasi hukum Islam atau KHI, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah tentang umur. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, batas minimal usia kita boleh melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Bisa kita mintakan dispensasi ke pengadilan untuk menikah lebih muda selama orang tua dan calon mempelai dapat memberikan alasan yang kuat dan bukti-bukti pendukung ke pengadilan. Kalau agamanya Islam, kita mintakan dispensasi ini ke pengadilan agama, dan kalau agamanya non-Muslim, kita mintakan dispensasi ini ke pengadilan negeri. Tapi ternyata tentang batasan umur ini diatur di beberapa tempat lainnya nih di bawah hukum Indonesia. Contohnya di dalam pasal 330 KUH Perdata, yang menentukan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun atau mereka yang tidak kawin sebelumnya. Lebih lanjut, kalau kita merujuk ke pasal 45 KUHP, yang namanya anak belum dewasa adalah yang berumur di bawah 16 tahun. Kalau kita merujuk ke kompilasi hukum Islam, KHI, yang namanya dewasa itu adalah yang berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Lebih lanjut, kalau kita melihat ke Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Jadi di sini banyak nih angka yang ngatur tentang umur. Ada 16 tahun, ada 18, ada 19, dan ada 21 tahun. Oleh karena itu, saya sarankan dalam rangka melangsungkan pernikahan, yang paling aman itu kita minimal sudah berumur 21 tahun. Aspek selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah definisi dari perkawinan yang sah serta pencatatan perkawinan. Kalau kita lihat dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, itu diatur bahwa perkawinan yang sah itu adalah yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kalau kita lihat ke pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pernikahan yang sah itu dicatat paling lambat 60 hari sejak tanggal pernikahan. Aspek selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis perkawinan yang dilarang. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan serta kompilasi hukum Islam. Contohnya, yang pertama, telah terjadi 2 kali perceraian dalam satu ikatan perkawinan yang sama. Jadi nggak boleh tuh ada kita menikah untuk ketiga kalinya. Yang kedua, adanya hubungan darah lurus ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, adanya hubungan semenda, anak tiri, mertua, menantu, dan sebagainya. Yang keempat, adanya hubungan persusuan. Yang kelima adalah yang dilarang oleh agama masing-masing. Yang keenam, menikahi wanita yang masih dalam masa idah. Masa idah itu adalah masa tunggu yang berlaku apabila seorang wanita ditinggal mati oleh mantan suaminya, maka harus menunggu masa idah selama 130 hari. Kalau wanita yang sedang hamil, masa idahnya harus menunggu sampai dia melahirkan. Kalau wanita yang baru bercerai, masa idahnya adalah minimal 90 hari atau 3 kali periode menstruasi. Dan yang terakhir adalah pernikahan yang dilarang apabila salah satu calon mempelai masih berada di dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun hal ini, khusus yang terakhir ini, memang sebenarnya dimungkinkan untuk seorang suami memiliki lebih dari satu istri, selama mendapatkan izin dari istri pertama dan persetujuan dari calon istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya
serta ada kondisi-kondisi lain yang memang dipertimbangkan oleh pengadilan. Jadi harus dapat izin dari pengadilan dulu nih kalau memang seorang laki-laki ingin mendapatkan istri lebih dari satu. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah perkawinan beda agama. Bagaimana pengaturannya di Indonesia? Hal ini sudah pernah diatur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2014 yang mengembalikan ke ketentuan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Jadi kalau kita lihat di Islam, kita merujuknya ke kompilasi hukum Islam. Di situ diatur bahwa pernikahan beda agama itu dilarang. Begitu juga untuk agama lainnya. Kita kembalikan lagi bagaimana aturan dari agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha terhadap pernikahan beda agama. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi ya ke dalam pasal 34 junto pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan dari pernikahan beda agama itu ternyata masih bisa diakomodir oleh negara. Dalam hal salah satu calon mempelainya adalah Muslim, maka pencatatan perkawinan beda agama itu dilakukan di KUA, Kantor Urusan Agama. Sementara kalau kedua calon mempelai adalah non-muslim, maka pencatatan perkawinan beda agama tersebut dilakukan di kantor catatan sipil. Topik selanjutnya dalam perkawinan yang ingin saya bahas adalah poligami, di mana seorang suami ingin mendapatkan lebih dari satu istri. Pada asasnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu menganut asas monogami, satu aja cukup. Tapi memang diperbolehkan dalam suatu hal tertentu seorang suami bisa mendapatkan lebih dari satu istri berdasarkan izin dari pengadilan. Dan izin dari pengadilan ini baru bisa diberikan apabila adanya izin dari istri pertama serta persetujuan dari calon istri yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Hal ini juga diatur di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam. Dan lebih jauh diatur pula bahwa di dalam KHI itu maksimal seorang suami itu baru hanya bisa memiliki istri sampai 4 orang istri, mampu bersikap adil, mendapatkan izin dan persetujuan, serta didaftarkan di pengadilan agama. Jadi walaupun asas dari Undang-Undang Perkawinan itu adalah monogami, hanya satu istri, dalam keadaan tertentu itu bisa dimungkinkan seorang suami mendapatkan lebih dari satu istri. Tapi nggak boleh main hajar gitu aja ya, harus ada izin dan persetujuan dan didaftarkan ke pengadilan agama. Dan sebaliknya, bagaimana dengan poliandri, di mana seorang istri bisa mendapatkan lebih dari seorang suami? Merujuk ke Undang-Undang Perkawinan lagi ya, yang mengatur bahwa sahnya perkawinan adalah yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu kita balikin lagi ke masing-masing agama. Kalau di Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam, poliandri itu dilarang. Bagaimana dengan agama lain, itu dikembalikan ke masing-masing agama. Salah satu topik yang menarik tentang perkawinan adalah nikah siri. Sampai saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang nikah siri, tapi kita bisa mengartikan nikah siri itu adalah perkawinan yang telah memenuhi persyaratan dan norma agama Islam, namun tidak dicatatkan oleh negara. Untungnya, di tahun 2012 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2012 sudah diatur tentang anak luar kawin, bahwa anak yang lahir dari sebuah perkawinan siri tetap memiliki hubungan keperdataan dari ayahnya, tidak hanya dari ibunya saja. Oleh karena itu, walaupun dia anak luar kawin, walaupun dia hasil dari pernikahan siri, akan tetap memiliki hubungan dan hak dan kewajiban dari ayahnya dan juga dari ibunya. Lalu bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Hal ini belum khusus diatur di dalam hukum Indonesia, namun kalau kita merujuk ke definisi sahnya perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, maka
Kalau untuk orang Islam kita merujuk ke KHI. Di dalam KHI itu diatur bahwa perkawinan sesama jenis itu dilarang. Hal yang sama untuk agama-agama lainnya, agama Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha itu dikembalikan ke aturan agama masing-masing apakah perkawinan sesama jenis itu diperbolehkan olehnya. Topik terakhir yang ingin kita bahas adalah tentang perjanjian nikah. Dahulu kala berdasarkan undang-undang perkawinan, yang namanya perjanjian nikah itu hanya bisa dilakukan sebelum kita melangsungkan perkawinan. Tapi saat ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 telah dimungkinkan untuk kita memiliki perjanjian nikah walaupun kita sudah melakukan perkawinan. Jadi sudah tidak ada batasan waktu lagi, bisa dilakukan sebelum nikah ataupun setelah menikah. Paling tidak ada 3 hal yang sangat penting berkaitan dengan perjanjian nikah. Pertama, jual beli aset. Kedua, hutang piutang. Ketiga, tentang harta gonogini dalam hal terjadi perceraian. Contohnya begini, misalnya sebuah pasangan suami istri memiliki perjanjian nikah. Lalu sang suami ingin berbisnis, dia pinjam uang ke bank. Dalam hal terjadi jatuh tempo dan penagihan, maka bank itu hanya akan bisa mengeksekusi harta milik si suami. Harta istri tidak akan tersentuh oleh bank. Dalam satu hal itu aja kita udah bisa melindungi harta masa depan demi kepentingan anak-anak. Manfaat yang kedua contohnya ya, kalau kita memiliki perjanjian pernikahan dan udah mengatur sedemikian rupa, dalam hal terjadi perceraian itu udah sangat jelas pembagiannya. Sangat mudah, sang suami memiliki aset A, B, C, istrinya memiliki aset D, E, F. Sehingga kita tidak perlu berlama-lama ribut di pengadilan tentang harta gonogini gitu. Jadi harapannya setelah menonton video ini, masyarakat Indonesia juga lebih tahu gitu ya tentang manfaat dan tujuan dari perjanjian nikah. Jangan lupa nanti setelah kita bikin perjanjian nikah, itu kita bikin dalam bentuk akta notaril dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat di domisili suami istri. Kesimpulannya, dalam konteks perkawinan, ternyata banyak peraturan yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pernikahan. Tidak hanya undang-undang perkawinan, tapi juga kompilasi hukum Islam bagi yang muslim, serta ketentuan agama masing-masing calon mempelai. Dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap status anak keluar kawin, perjanjian nikah, serta pernikahan berbeda agama. Selain itu, ada juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Jadi harapannya setelah menonton video ini, kita menjadi lebih tahu hal-hal apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Contohnya, mulai dari umur sampai ke perjanjian nikah. Disclaimer. Dasar peraturan yang disebutkan dalam video ini merujuk kepada peraturan yang berlaku pada saat video ini dibuat. Dalam hal terjadi perubahan peraturan di masa depan, maka video ini juga tunduk terhadap perubahan-perubahan peraturan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan sebarkan video ini karena teman-teman kamu yang akan mendapatkan kiriman kamu juga akan merasakan manfaat yang kamu dapatkan saat ini. Saya Ilham, inilah Katalis.